Assalamualaikum. Marhaban. Kaifa halukum? Fi hadhihi al-fursah sanadrusu an idhofah. Sa'ashrahu lakum ba'da qalil. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang idhofah. Apa saja contoh-contoh dari idhofah? Antara lain, babul khasyabi, pintu kayu. Kitabul mudarrisi, buku guru. Sumtu lailin, keheningan suatu malam. Suru madrasatin, pagar sebuah sekolah. Sebelum kita membahas idhofah lebih jauh, kita kembali mengingat tentang al-kalimatu atau kalimah. Di dalam bahasa Arab berarti kata, terbagi ke dalam 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah ismun atau isim yang kita sebut sebagai kata benda. Lalu yang kedua fi'alun atau fi'il yang kita sebut sebagai kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun atau huruf yang kita sebut sebagai kata depan atau kata sambung. Berbicara tentang idhofah, maka kita berbicara tentang ismun atau isim. Adapun pengertian dari idhofah itu ialah penyandaran suatu isim dengan isim yang lain sehingga menimbulkan makna spesifik. Jadi idhofah itu adalah penyandaran. Apa yang disandarkan ialah isim yang satu kepada isim yang lain. Isim yang pertama disebut sebagai mudhofun atau mudhof yang disandarkan. Lalu isim yang kedua adalah mudhofun ilaih atau mudhof ilaih yang berarti yang disandarkan kepadanya atau tempat bersandar. Tujuan dari penyandaran ini adalah untuk menimbulkan makna spesifik atau menghasilkan makna khusus, antara lain li atau milik, min atau dari, dan fi atau di. Agar dapat dipahami, akan kita bahas melalui contoh. Namun sebelum itu, kita pelajari terlebih dahulu mengenai kaidah atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan idhofah. Nah, yang pertama, mudhofun al-ismu bi ghairi alif lam wa tanwin. Mudhof adalah isim tanpa alif lam dan tanwin. Salah satu ciri isim, kalau dia tidak beralif lam, maka dia akan bertanwin. Kalau dia tidak bertanwin, maka dia akan beralif lam. Namun, untuk mudhof, dia tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Kemudian, mudhof yajurrul ismah ba'dah. Mudhof akan memajrurkan isim setelahnya. Setelah mudhof, itu akan ada isim yang dimajrurkan. Al-ismu ba'da mudhof, mudhofun ilaih, au ismun majrur. Isim setelah mudhof itu disebut dengan mudhofun ilaih, yang juga merupakan isim majrur. Harakatu akhir ismi majrur al-kasrah. Harakat akhir atau tanda baca akhir dari isim majrur adalah kasrah. Mari kita lihat contoh berikut agar dapat lebih memahami mengenai idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kitabul mudarrisi, buku guru. Kalau kita perhatikan di sini, kata kitabu dia tidak beralif lam, juga tidak bertanwin, sehingga dia disebut dengan mudhof. Kata al-mudarrisu setelah kata kitabu merupakan mudhofun ilaih yang kita tandai dengan adanya baris kasrah pada akhir kata. Bentuk idhofah ini menghasilkan makna spesifik atau makna khusus. Kalau kita hanya menyebutkan kata kitabun atau kata al-kitabu, kita belum mengetahui secara spesifik mengenai buku tersebut. Setelah adanya kata al-mudarris di belakang kata kitabu,
kita kemudian mengetahui bahwa ternyata buku itu adalah milik guru. Dalam hal ini, bentuk idhofah kitabul mudarrisi menunjukkan kepemilikan atau milik, bahwa kitab ini adalah milik al-mudarris. Kitabul mudarrisi, buku milik guru. Contoh selanjutnya, suru madrasatin, pagar sebuah sekolah. Kata suru tidak beralif lam, tidak bertanwin, maka dia adalah mudhof. Kemudian madrasah menjadi mudhofun ilaih yang ditandai dengan adanya kasrotain karena dia tidak beralif lam. Ketika kata madrasatin ini beralif lam, maka dia akan menjadi surul madrasati. Adapun makna spesifik dari kalimat ini untuk menunjukkan milik juga atau kepemilikan. Artinya pagar ini adalah milik sebuah sekolah. Contoh yang lain, babul khosyabi, pintu kayu. Babu tidak beralif lam, tidak bertanwin, sehingga disebut dengan mudhof. Sementara al-khosyabi menjadi mudhofun ilaih yang ditandai dengan adanya baris kasroh di akhir kata. Contoh selanjutnya, sumtu lailin, keheningan suatu malam. Kata sumtu tidak beralif lam, tidak bertanwin, sehingga dia disebut sebagai mudhof. Lalu lailin menjadi mudhofun ilaih yang juga merupakan isim majrur dan tanda majrurnya adalah baris kasroh di akhir kata. Lalu makna spesifik yang timbul dari sumtu lailin ini adalah di. Sumtu lailin, keheningan di suatu malam. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Namun ada jenis kata yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan ini. Kata tersebut adalah musanna dan jam'ul mudzakkaris salim. Musanna isim yang berjumlah 2, kemudian jamak mudzakkar salim isim mudzakkar yang lebih dari 2. Untuk mudhaf, isim musanna yang rumusnya adalah isim mufrad, lalu di akhirnya diubah barisnya menjadi fathah, lalu ditambahkan alif dan nun berbaris kasroh atau berbunyi ani. Ketika dia menjadi mudhaf, maka huruf nun tersebut dibuang atau dihilangkan dari bunyi ani menjadi bunyi a. Lalu setelah itu disambung dengan mudhofun ilaih. Kalau jam'ul mudzakkaris salim yang rumusnya isim mufrad, lalu di akhirnya adalah baris dhammah dan waw sukun dan nun berbaris fathah atau berbunyi una. Ketika dia menjadi mudhaf, maka nun berbaris fathah tersebut dibuang atau dihilangkan sehingga tersisa bunyi u dan disambung dengan mudhaf ilaih. Contohnya, tolibani, 2 orang siswa. Ketika dia menjadi mudhaf, maka nunnya ini dibuang. Sehingga contoh di dalam kalimat tolibal madrasati, 2 orang siswa sekolah. Contoh untuk jamak mudzakkar salim, al-mudarrisuna, guru-guru laki-laki. Ketika dia menjadi mudhaf, mudarrisul lughah, huruf nunnya dihilangkan. Dari al-mudarrisuna lalu dibuang huruf nunnya menjadi mudarrisul lughah. Meskipun awalnya dia berbentuk al-mudarrisuna yang memiliki alif lam, namun karena dia menjadi mudhaf yang tidak beralif lam dan tidak bertanwin, maka jadilah dia mudarrisu al-lughah atau mudarrisul lughah, guru-guru laki-laki bahasa. Selanjutnya,
mudhof ilaih yang merupakan isim majrur. Untuk musanna, ketika dia menjadi mudhofun ilaih, maka bunyi ani berubah menjadi aini. Huruf alif yang terletak di antara baris fathah dan nun berbaris kasroh diganti menjadi ya sukun atau ya mati. Kemudian untuk jamak muzakkar salim, ketika dia menjadi mudhofun ilaih, bunyi una menjadi bunyi ina. Baris dhammah dan waw sukun sebelum nun berbaris fathah diganti menjadi baris kasroh dan ya sukun. Adapun contohnya sebagai berikut. As-sayyarotani, 2 mobil. Ketika kata as-sayyarotani ini menjadi mudhof ilaih, maka huruf alif yang terletak di antara fathah dan nun berbaris kasroh menjadi ya sukun. Miftahus sayyarataini, kunci 2 mobil. Dari bunyi ani berubah menjadi aini. Untuk jamak muzakkar salim, al-fallahuna, yang berarti para petani laki-laki, ketika menjadi mudhof ilaih, baris dhammah menjadi kasroh dan waw sukun menjadi ya sukun. Sehingga al-fallahuna yang berdiri sendiri ketika menjadi mudhof ilaih berubah menjadi bustanul fallahina, kebun para petani laki-laki. Hadza huwa video an idhofah. La tansa an tu'ti' ijab aw like hadza video. Law indakum su'al aw ikhtirah faktub fi ta'liq washtarik hadhil qanah idza lam takum bidzalik. Sanaltaqi fi video akhar. Wassalamu alaikum.